yourself? Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you till the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kami dari kelompok 6 akan sedikit mengupas masa 3 kerajaan besar di masa pertengahan. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, akan sedikit mengupas tentang kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di daratan tinggi Asia Kecil di bawah pimpinan Ertugrul. Mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini adalah sultan kedua, Sultan Seljuk, yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan atas jasa baik itu. Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Tahun ke-1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsmani kemudian menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai padisnya demi setapak wilayah kerajaan dalam diperluasnya, ia menyerang daerah pembahasan wilayah kerajaan dapat diperluaskan. Ia menyerang pada 1317 kalau nggak salah, sependek pengetahuan saya. Masih kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan sebuah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan itulah
Orkan pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi, Turki Utsmani dapat menaklukkan Azu kalau nggak salah ya Azumia, Tashani 1330 Masehi. Uskandar, bagian bumi Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Ketika Murad I berkuasa pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi, selain kalau nggak salah selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Sofia, Solania, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi kerajaan ini Eropa. Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Pasukan dipimpin oleh Sigismund, Raja Hongaria. Ketarah ya saya sering baca buku ya. Ibu kota Bazium akhirnya dapat dilakukan oleh pasukan Islam di bawah Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II yang bergerak. Al-Fatih, sang penakluk, telah berulang kali pasukan Muslim sejak masa Umayyah berusaha menaklukkan Konstantinopel, tetapi selalu gagal karena kokohnya benteng di kota tua itu. Dengan terbukanya kota Konstantinopel sebagai benteng pertahanan kekuatan kerajaan Bizantium, lebih memudahkan arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Dan wilayah Eropa bagian timur semakin terancam oleh Turki Utsmani ke Turki Utsmani karena ekspansi Turki. Utsmani juga dilakukan ke wilayah ini, bahkan sampai ke pintu gerbang kota Wina, Australia. Akan tetapi, ketika Sultan Salim pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi naik tahta, yang namakan tahta ini kalau nggak salah, ia mengambilkan perhatian ke arah timur dengan melakukan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik di Mesir. Usaha Sultan Salim ini dikembangkan oleh Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman berhasil mendudukan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Turki. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni mencakup Asia Kecil, Amerika, Irak, Syria, dan sebagainya, dan Romania, Eropa. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, terjadilah perbuatan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki. Kerajaan ini untuk masa beberapa abad dipandang berbagai negara yang kuat, terutama dalam bidang militer. Kerajaan Turki Utsmani yang memerintahkan hampir 7 abad lamanya. Pada tahun 1299 pada 1199
924 Masehi diperintah oleh 38 sultan. Kejayaan Turki Utsmani dialami pada abad ke-16 ketika dinasti Turki Utsmani mencapai kejayaan sehingga daerah kekuasaan itu membentang dari Selat Persia Asia sampai ke pintu gerbang kota Wina di Eropa dan dari laut Caspian di Asia sampai ke Aljazair. Mungkin saya sudah sedikit menjelaskan makalah yang mungkin saya tadi sudah menjelaskan tentang makalah saya sendiri yang sejarah kerajaan Utsmani. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh kelompok saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya sini akan membahas tentang peradaban Utsmani. Yang pertama yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pertama kali kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi, perorganisasian yang baik, taktik dan strategi. Tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Namun tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan, kesadaran prajuritnya menurun. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin dan patuh terhadap peraturan. Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan tersebut yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Zat al-A'zam, Perdana Menteri yang membawahi bahasa gubernur. Gubernur mengenai daerah tingkat di bawahnya terdapat beberapa orang al-Zanasik atau al-Alawiyah bupati. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman disusun sebuah kitab undang-undang. Dalam kurung kanun kitab tersebut diberi nama Multakal Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani. Dua bidang ilmu, pengetahuan dan budaya. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi sosial dapat kemasyarakatan, keilmuan dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang militer. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Karena itulah di dalam hazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan kemudian dari Turki Utsmani. Namun demikian mereka banyak berkiprah dalam
pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristani yang ada sebelumnya. Rumah sakit pada masa Sulaiman di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Pada masa Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Baktasi dan tarekat Mulawi. Di pihak lain, kajian-kajian ilmuwan keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pada masa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Al-Hamid misalnya begitu panik terhadap aliran Asy'ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan aliran lain. Munduran. Yaitu selanjutnya yaitu kemunduran. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, kemunduran cipta oleh kerajaan Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Kemunduran yang paling drastis dialami oleh kerajaan Safawi setelah Abbas. Raja-raja kerajaan Safawi adalah orang-orang yaitu kemunduran. Selanjutnya itu kemunduran. Setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Akan tetapi sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran ini tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Kanuni diganti oleh Salim pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, angkatan laut Bundukia. Kehidupan moral sultan yang jelek menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Kekacauan ini makin menjadi dengan tampilnya Sultan Muhammad pada tahun 1595 sampai 1603 Masehi. Pengganti Murad yang ketiga membunuh semua saudara laki-lakinya berjumlah 19 orang dan menenggelamkan janda-janda ayahnya sejumlah 10 orang demi kepentingan pribadi. Dalam situasi yang kurang baik itu, Australia berhasil memukul kerajaan Utsmani. Meskipun Sultan Ahmad pengganti Muhammad sempat bangkit untuk memperbaiki situasi dalam negeri, tetapi kekayaan kerajaan Utsmani di mata bangsa-bangsa Eropa sudah mulai memudar. Situasi politik yang sudah mulai membaik itu kembali
merosot pada masa pemerintahan Ibrahim pada tahun 1604 sampai 1648 Masehi. Karena ia termasuk orang yang lemah pada masanya ini, orang-orang Venesia melakukan peperangan laut melawan dan berhasil mengusir orang-orang Turki Utsmani dari Kiprus dan Kreta tahun 1645 Masehi. Sultan Mustafa diganti oleh saudaranya Sultan Abdul Al-Hamid pada tahun 1774 sampai 1789. Seorang yang lemah tidak lama setelah naik tahta dikutuk diganti oleh saudaranya Sultan Abdul Al-Hamid pada tahun 1774 sampai 1789 Masehi. Seorang yang lemah tidak lama setelah naik tahta dikutuk kinerja. Ia mengadakan perjanjian yang dinamakan perjanjian kinerja dengan Katerine II dari Rusia. Isi perjanjian itu antara lain: 1. Kerajaan Utsmani harus menyerahkan benteng-benteng yang berada di Laut Hitam kepada Rusia dan memberi izin kepada Amandaul Shah untuk melintasi selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Putih. 2. Kerajaan Utsmani mengakui kemerdekaan Kirman. Demikianlah proses kemunduran yang terjadi di kerajaan Utsmani selama 2 abad lebih setelah ditinggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran. Di antaranya sebagai berikut: 1. Wilayah kekuasaan yang sangat luas. 2. Heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janisari, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, tidak terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerajaan Utsmani ada kaitan dengan perkembangan metode berpikir tradisional di kalangan umat Islam. Hal itu juga sejalan dengan menurunnya semangat berpikir bebas akibat tidak berkembangnya pemikiran filsafat sejak masa Al-Ghazali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aini, saya di kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Safawi di Persia. Yang pertama, kerajaan Safawi. Sejarah kerajaan Safawi. Pada saat kerajaan Turki Utsmani berada di puncak kejayaan, pada saat inilah kerajaan Safawi berdiri. Kerajaan Safawi berjalan sekitar 2,5 abad, dimulai sejak kepemimpinan Ismail I pada tahun 1501 Masehi hingga kepemimpinan Abbas III pada tahun 1736 Masehi. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara, sehingga kerajaan Safawi merupakan petak dasar terbentuknya kekhawatiran yang ada sampai saat ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah berasal dari nama pendiri tarekat ini, yaitu Safi al-Din. Nama Safawi terus dipertahankan hingga tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik dan berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih Sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi, yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut.
Safi al-Din mendirikan sebuah tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya itu, yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pada awalnya, tarekat Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang mereka sebut sebagai ahli bid'ah. Pada abad ke-15, gerakan Safawi berubah menjadi gerakan politik yang sangat berpengaruh di bagian barat laut Iran dan di bagian timur Anatolia. Pada masa kepemimpinan Junaid, gerakan Safawiyah memperlihatkan lebih jelas bagaimana visi politiknya, sehingga pada masa itu terjadi konflik antara Junaid dengan Ara Koyunlu, salah satu suku bangsa Turki, dan dalam konflik ini Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Pada saat Junaid wafat, tarekat ini dipimpin oleh anaknya yang bernama Haidar. Haidar mengawini putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah anak yang bernama Ismail, yang nantinya Ismail inilah yang menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Safawi di Persia. Sebagai penerus ayahnya, Ismail melanjutkan kepemimpinan Haidar, dan ia berhasil membangkitkan Safawi yang di masa kepemimpinan Haidar mengalami kekalahan ketika Safawi menyerang wilayah Sirkasiyah dan pasukan Sirwan. Aka Koyunlu mengirim bala bantuan militer kepada pasukan Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar terbunuh. Pada saat menjadi pemimpin atau penguasa kerajaan Safawi, Ismail I baru berumur 7 tahun. Selama 5 tahun, Ismail I beserta pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan tersebut bernama Kizilbas atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas mengadakan penyerangan dan berhasil mengalahkan pasukan Aka Koyunlu di Bahrur dekat Nakifan dengan kekuatan Kizilbas. Ismail mampu membalas kekalahan ayahnya dahulu dari Aka Koyunlu dan dapat menguasai wilayah Tibris, pusat kekuasaan Aka Koyunlu. Di wilayah Tibris ini, Ismail I memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Safawi. Safawi merupakan sebuah kerajaan yang lahir atau dipimpin oleh dua kekuatan. Yang pertama, kepemimpinan agama atau tarekat sebagai perintis kerajaan Safawi, dimulai ketika dipimpin oleh Safi al-Din hingga kepemimpinan Haidar. Yang kedua, kepemimpinan kekuatan politik yang dimulai sejak kepemimpinan Ismail I hingga Abbas III. Kerajaan Safawi dipimpin oleh 11 penguasa, yaitu Ismail I, Tahmasab I, Ismail II, Muhammad Kudanba, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tahmasab II, dan Abbas III. Masa kepemimpinan Ismail I berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, yaitu sekitar tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Dalam waktu 10 tahun, Ismail I berhasil menguasai wilayah kekuasaan yang meliputi seluruh Persia, yang diawali dengan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Aka Koyunlu di Hamadan 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Nazandaran, Gurgan, dan Yazid 1504 Masehi, Diyarbakir 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan 1509 Masehi, Khorasan 1510 Masehi, dan bagian timur bulan Sabit subur, Fertile Crescent. Penaklukan selanjutnya dilanjutkan oleh pemimpin Safawi berikutnya seperti Tahmasab I, Ismail II, dan Muhammad Kudanba. Namun dalam masa ini kekuatan Turki Utsmani masih mendominasi sehingga usaha perluasan wilayah masih terhambat. Pada masa kepemimpinan Abbas I, kebangkitan kekuasaan Safawi terlihat dan mampu melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kebijakan yang dilakukannya adalah mengurangi dominasi ke pasukan Kizilbas dan membentuk korps pasukan baru yang anggotanya berasal dari budak-budak, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Untuk mewujudkan perjanjian ini, Abbas I terpaksa melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman pada khutbah Jumat.
Sebagai jaminan atas janjinya itu, ia menyerahkan saudara sepupunya sendiri yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I secara pasti menjadikan kerajaan Safawi kuat kembali. Abbas I berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan Safawi yang telah hilang. Pada masa kekuasaan Sultan Muhammad III, kerajaan Turki Utsmani, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Kemudian pada tahun 1605 sampai 1606, ia dapat menguasai kota Nakivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis. Selanjutnya pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Puncak kejayaan atau kemajuan kerajaan Safawi berada pada masa kepemimpinan Abbas I. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam kerajaan yang mengganggu stabilitas kerajaan dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan-kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Yang kedua, di sini akan saya jelaskan tentang peradaban pada masa kerajaan Safawi di Persia di bidang ekonomi. Stabilitas ekonomi Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memicu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur, Fertile Crescent. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan dan filosof yang muncul pada masa kerajaan Safawi, yaitu Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Shirazi, filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah melakukan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kemajuan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya yang pada masa yang sama. Yang ketiga yaitu di bidang arsitektur. Penguasa kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenrut, dan istana Cihil Sutun. Disebutkan dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang kesenian, kemajuan tampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti melihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfillah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Bidang kesenian. Yang keempat, kerajaan Safawi mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang seni, antara lain dalam bidang kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasab I, Raja Ismail I, pada tahun 522 Masehi membawa seorang pelukis timur bernama Bizhat ke Tabriz. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Kemunculan kerajaan Safawi dengan aliran Syiah dianggap sebagai ancaman besar bagi kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Sulaiman di samping pecandu berat narkoba juga menyenangi kehidupan malam beserta harem-haremnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga Sultan Husain. Yang ketiga yaitu pasukan gulam. Budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Kizilbas dan juga tidak terlatih seperti Kizilbas. Yang keempat yaitu seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ayu Linayah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi, di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu cucu dari Timur Leng. Dan keturunan Mongol. Pada mulanya ia sangat berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya, yaitu Humayun. Humayun, putra sulung Babur, dalam melaksanakan pemerintahannya banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa kekuasaannya selama 9 tahun, negara tidak pernah aman. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi pertempuran dengan Sherhan di Kanauj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia. Di Persia, ia menyusun kembali tentaranya. Humayun dapat mengalahkan Sherhan Shah setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Ia kembali ke India dan menduduki tahta kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setahun setelah itu, ia meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Akbar, yang saat itu berusia 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Pada masa Akbar inilah kerajaan Mughal mencapai masa keemasannya. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan Akbar sehingga terjadi peperangan yang dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Setelah persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, dan lainnya. Dalam pemerintahan militeristik tersebut, Sultan adalah penguasa diktator. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh faujar atau komandan. Akbar juga menerapkan apa yang dinamakan dengan politik sulahul atau toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Untuk meningkatkan produksi, Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Akbarnama dan Aini Akbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur kepemimpinannya. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri,
villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan, dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Yang kedua yaitu kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Sesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang sudah muncul, tetapi dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menetapkan pemikiran puritanismenya. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh Muazzam, putra tertua Aurangzeb, yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul. Putra Aurangzeb ini bergelar Bahadur Shah yang menganut aliran Syiah. Pada saat itu ia dihadapkan pada perlawanan penduduk Lahore karena sikapnya yang terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Setelah Bahadur Shah meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bahadur Shah digantikan oleh anaknya yaitu Azimus Shah. Akan tetapi pemerintahannya ditentang oleh Zulfikar Khan, putra Azad Khan, wazir Aurangzeb. Azimur Shah meninggal pada tahun 1712 dan diganti oleh putranya yaitu Jahandar Shah yang mendapat tantangan dari Farrukhsiyar, adiknya sendiri. Jahandar Shah dapat disingkirkan oleh Farrukhsiyar tahun 1713 Masehi. Sebagai gantinya, diangkat Muhammad Shah Ashfar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil melenyapkan kekuasaan Safawi di Persia. Oleh karena itu, pada tahun 1739 Masehi, 2 tahun setelah menguasai Persia, ia menyerang kerajaan Mughal. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk kepada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi setelah ia bersedia memberi hadiah yang sangat banyak kepada Nadir Shah. Kerajaan Mughal baru dapat melakukan restorasi kembali, terutama setelah jabatan wazir dipegang Chin Hilsi Khan yang bergeram Nizam al-Mulk. Konflik-konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pengawasan terhadap daerah lemah. Pemerintahan daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari pemerintahan pusat, bahkan cenderung memperkuat posisi pemerintahnya masing-masing. Hyderabad dikuasai Nizam al-Mulk, Marathas dikuasai Shivaji, Rajput menyelenggarakan pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Jai Singh dan Amber. Punjab dikuasai oleh kelompok Sikh, Oudh dikuasai oleh Sadat Khan, Bengal dikuasai Syuja ad-Din. Sementara wilayah-wilayah pantai banyak dikuasai para pedagang asing, terutama EIC dari Inggris. Desintegrasi wilayah kekuasaan Mughal ini semakin diperburuk oleh sikap daerah yang di samping melepaskan loyalitas terhadap pemerintah pusat, juga mereka senantiasa menjadi ancaman serius bagi eksistensi dinasti Mughal itu sendiri. Setelah Muhammad Shah meninggal, tahta kerajaan diteruskan oleh Alamgir II dan kemudian dilanjutkan oleh Shah Alam. Pada tahun 1761 Masehi, kerajaan Mughal diserang oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan. Meskipun Shah Alam, kerajaan Mughal tidak dapat bertahan dan sejak itu Mughal berada di bawah kekuasaan Afgan. Meskipun Shah Alam tetap diizinkan memakai gelar sultan. Ketika kerajaan Mughal memasuki keadaan yang lemah, pada saat itu juga perusahaan Inggris yang sudah semakin kuat mengangkat senjata melawan pemerintahan kerajaan Mughal. Peperangan berlangsung
berlarut-larut. Akhirnya Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris, sehingga Delhi dikuasai oleh Sindhia dari Marathas. Akan tetapi Sindhia dapat dihalau kembali oleh Shah Alam dengan bantuan Inggris. Shah Alam meninggal tahun 1806 Masehi dan tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh Akbar II. Pada masa pemerintahan Akbar, memberi konsesi kepada EIC untuk mengembangkan usahanya di anak benua India sebagaimana yang diinginkan Inggris. Tapi pihak perusahaan harus menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Dengan demikian, kekuasaan sudah berada di tangan Inggris, meskipun kedudukan dan gelar sultan dipertahankan. Bahadur Shah, penerus Akbar, tidak menerima isi perjanjian antara EIC dengan ayahnya itu, sehingga terjadi konflik antara dua kekuatan tersebut. Dengan demikian terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India, dan tinggallah di sana umat Islam yang harus berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur. Di antaranya yaitu 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan kehidupan mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan askesisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang terakhir adalah semua pewaris tahta pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.